Nah, pada saat itu ditutup, kita mendukung. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau barang impor diregulasi, maka pembeliannya akan lebih ke arah brand lokal dan UMKM yang kita bantu. Pengennya online, tapi experience-nya offline. Solusinya apa? Live shopping. Live shopping. Nah, kalau aku melihatnya begini, ekonomi Indonesia tuh antara dua. Antara dia mau ke arah Amerika atau ke arah China. Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi di podcastnya Bisnis Indonesia di Broadcast. Kali ini sama saya Dedianti dan hari ini juga kita lagi main ke daerah BSD karena kita mau ngobrolin tentang perkembangan dari media sosial, lalu juga dari UMKM. Dan ada salah satu content creator dan sekarang udah jadi entrepreneur yang punya visi menghubungkan antara UMKM dan juga content creator. Langsung saja sudah bersama saya ada Mas Edo selaku CEO dan juga co-founder dari Social Bread. Halo Mas, gimana kabarnya? Baik. Oke, berarti tadi aku sebutin content creator dulu. Content creator, oke boleh. Bener nggak tapi? Saya orang biasa aja. Iya, gimana? Tapi bener ya? Boleh. Terus jadi entrepreneur juga dengan Social Bread-nya sendiri. Betul. Nah Mas Edo, boleh dijelasin dulu nggak sih awalnya nih sebenarnya urutannya, content creator atau jadi entrepreneur dulu? Oh, jadi kasir warnet dulu. Wah, itu kayaknya panjang ya kalau kita bedah sampai ke belakang. Tapi memang orang kenalnya sebagai content creator. Orang bilangnya kan dulu YouTuber, sekarang bilangnya selebgram, sekarang bilangnya TikTokers. Nah, jadi apapun yang disematkan kepada masyarakat, disematkan oleh masyarakat saya ngikut aja lah. Positif yang penting ya? Yang penting positif. Oke, jadi mulai YouTube kalau nggak salah dari 2009, betul? Betul, 2009, zaman Sinta Jojo saya ikutan. Semuanya bidangnya dan sekarang sudah merambah ke Social Bread. Tapi boleh dijelasin sedikit nggak sih Mas Edo? Karena kita tahu ada yang nyebut ini tuh social media agency. Terus ada yang bilang marketplace juga. Tapi sebenarnya ini sebuah aplikasi. Yes. Dan juga yang tadi aku sebut kalau ini adalah penghubungan antara UMKM dan juga content creator. Sebenarnya boleh dijelasin dulu. Oke, jadi gini. Dulu saya sebenarnya social media agency sebelum tahun 2020 lah ya. Kita handle corporate besar gitu kayak Pertamina, Jasa Marga, waktu 2000 GoFood Partner dan lain-lain gitu kan. Tapi tahun 2020 kan COVID tuh. Nah, teman-teman saya itu kebetulan saya di tempat saya bergereja, teman-teman saya itu banyak pebisnis. Punya toko, punya restoran dan lain-lain. Begitu COVID nggak boleh buka kan? Iya, mati semua Mas. Mati. Jadinya mereka harus jualan online. Sedangkan mereka nggak terbiasa untuk jualan online. Jadi mereka datang ke saya, tolong dong dibantuin. Ada keluhan? Yes, dibantuin dong. Saya pengen dikelola sosial medianya gitu. Edo kan punya social media agency. Iya. Saya kasihlah penawaran saya segini harganya. Ini udah nggak ambil untung nih karena mau bantu teman kan. Iya. Ternyata tetap nggak terjangkau buat mereka. Masih Kenapa? Mahal gitu. Masih mahal. Soalnya saya juga sebagai agency kan saya harus gaji videographer, fotografer, editor, scriptwriter, jadi banyak orangnya ya Mas ya. Kemudian admin lagi ya kan. Jadi saya nggak mungkin murah karena saya bayar satu tim gitu. Betul. Akhirnya saya mikir gimana ya caranya supaya bisa bantuin UMKM, small business ini mengelola sosial medianya dengan harga yang terjangkau tapi efektif, bukan sembarang murah gitu. Akhirnya saya mikir, ada nggak ya orang yang bisa syuting sambil ngedit, sambil bikin skrip, sambil acting juga, sekalian nguploadin juga. Ternyata ada. Multi talenta. Ya itu adalah content creators. Betul. Jadi content creators yang mungkin baru-baru mulai, mereka bisa belajar di akademinya kita gitu. Kemudian kita latih supaya mereka bagus bikin kontennya. Nah, kita akhirnya koneksikan mereka. Jadi tadinya semua bisnis nih, tadinya harus bayar satu tim. Mereka cuma perlu bayar satu orang, yaitu si content creator itu. Content creatornya akan mengerjakan social media. Pasti dengan budget yang lebih jauh lebih murah. Sesuai dengan misinya Mas Edo juga. Kalau misalkan aku sedikit kulik nih, kalau Mas Edo itu kan memang juga nggak cuma di bidang sosial media aja, tapi sebelumnya juga pernah buat warteg gratis, dimana ini juga di zaman pandemi ya Mas ya. Kita pernah ketemu untuk kasih makanan-makanan untuk teman-teman ojek online yang sebenarnya sama dampaknya. Nggak bisa kerja karena memang nggak boleh naik ojek waktu itu ya. Kalau warteg gratis itu sebelum pandemi. Sebelum ya, jadi pas momen pandemi itu memberikan makanannya. Kalau pas pandemi kita bagi-bagi masker juga, bagi-bagi
APD dan lain-lain. Gitu. Jadi Mas Edo nih juga masih berpikir kalau misalkan dari misi untuk membantu UMKM dengan cost yang tadi murah gitu bisa membuat ekonomi maju juga. Jelas. Karena kan menurut datanya ya dari Stakla, Forbes, Meta, itu 71% keputusan konsumen dipengaruhi oleh sosial media. Betul. Jadi mungkin zamannya kita dulu ya, kita tuh kalau beli produk misalnya kayak bedak Max gitu kan, itu kan kita dapat rekomendasi dari orang tua kita gitu kan. Kayak legacy. Legacy gitu. Jadi apa yang orang tua saya pakai, dia bilang bagus, kita ngikut. Tapi kalau sekarang enggak. Kita tuh ngikutinnya apa? Ngikutin sosial media. Secara sadar ataupun nggak sadar. Berarti jadi kita mau ke kafe mana, pasti kita taunya dari mana? Dari sosial media. Bahkan kita udah nggak jarang ya, Mas, udah menggunakan Google nih. Tapi lebih nyari ke sosial media. Malah sekarang ini surveinya 60% Gen Z sekarang search engine-nya adalah sosial media. Itu dia. Jadi ini adalah bukan yang ngikutin orang tua, tapi ngikutin dari skincare ataupun juga produk-produk makanan semua yang dari influencer. Yes, betul. Dari sosial media kan datangnya. Entah dari influencer, entah dari teman, entah dari akunnya sendiri gitu, entah dari iklan, tapi tetap platformnya memang sosial media, termasuk YouTube juga kan kita nontonnya di sosial media. Jadi memang penting banget untuk sebuah bisnis punya akun sosial media dan dikelola dengan baik. Malah sekarang ini zamannya lebih penting buka akun dibandingkan buka toko. Ya, oh iya, betul sekali. Nah, setiap UMKM itu kan kalau misalkan join sama Social Bear itu memang tipikal yang belum tahu bagaimana menggunakan sosial media, membentuk live streaming, dan juga harus setup dan lain-lain, terus juga Google Ads dan lain-lain ya Mas Edo ya. Tapi kalau dari Mas Edonya sendiri tentang sosial media untuk teman-teman UMKM, untuk memulai karir dulu nih, produk mereka. Tapi kan banyak yang susah ya nih Mas untuk nentuin kayak unique selling produknya tuh apa sebelum merambah lagi ke sosial media. Sedangkan UMKM bertumbuhnya tuh besar, tapi dengan misal kita sebut aja produk makanan dimsum gitu, ataupun juga mie ayam, ataupun juga parfum. Memang banyak, tapi mereka punya khas sendiri, tapi mereka belum tahu Mas tuh gimana ya untuk memang mereka tahu gitu. UMKM itu salah satu yang bikin mereka terus susah berkembang adalah ilmunya. Sekadar menentukan unique selling point aja itu kan belum awam. Nggak semua tuh begitu tanya kelebihan produk lu apa sih? Kayak gitu. apa ya mikir gitu. Nah makanya di aplikasinya kita juga itu gratis untuk belajar. Jadi ada artikel-artikelnya, kemudian meskipun nggak transaksi ya, meskipun nggak transaksi di aplikasi kita, pembelajarannya gratis. Nanti begitu sudah siap mau dikelola sosial medianya oleh content creators, baru bayarnya ke content creatorsnya gitu. Terus kita update dari berita terbaru Sobat Bisnis. Jadi kalau belakangan mungkin sebulan kemarin gitu banyak berita-berita di mana salah satu platform media sosial itu ada TikTok gitu ya dengan TikTok Shop. Dulu namanya itu ya, kita nggak tahu nextnya apa. Itu ditutup karena mungkin ada beberapa regulasi yang salah dari mulai barang impor dan juga mungkin agak protes-protes keras dari para pedagang di Tanah Abang gitu. Tapi sebenarnya Menteri Pak Teten juga sudah menegaskan kalau penutupan itu memang karena regulasi barang-barang impor yang salah gitu ya, dan juga izinnya dari TikTok Shop. Berimbas nggak sih? Karena kalau aku udah keliling dari Social Bear ini kan semuanya tentang live stream di sosial media, semuanya gimana Mas kemarin? Kaget atau gimana? Atau biasa aja? Kalau kita sih mendukung apapun keputusan yang mendukung brand lokal. Karena kan kita Social Bear kan kita dibangun untuk membantu UMKM dan juga brand lokal. Nah pada saat itu ditutup kita mendukung. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau barang impor diregulasi, maka pembeliannya akan lebih ke arah brand lokal dan UMKM yang kita bantu. Kita kan bulan ini kita handle 192 brand lokal. Jadinya karena barang-barang impor diregulasi, jadinya brand-brand lokal malah lebih naik. Jadi gitu. Apakah terdampak? Yes. Apakah kita ada pengurangan gitu betul, ya? Mas. Kalau secara frontal ditanya seperti itu, yes. Pada hari H kita kehilangan, kita ada 16 streamers kita yang kehilangan pekerjaan lah, gitu. Tapi di akhir bulan ya kita berusaha, ternyata malah membuka opportunity baru, live-nya di Shopee, di Tokopedia. Akhirnya di akhir bulan, puji Tuhan, yang 16 streamers yang kehilangan pekerjaan, akhirnya semuanya
dapat pekerjaan baru malah nambah 3 streamers lagi kita. Oke. Nah, streamer ini dari live streaming ini kan jadi salah satu gaya belanja baru sobat bisnis. Jadi nggak usah keluar rumah, bahkan di kantor ataupun aku lagi kayak gini juga bisa belanja. Lagi meeting mungkin juga bisa belanja. Jadi apalagi kalau misalkan kita ngelihat produknya itu nggak cuma ditampilin via gambar aja, tapi dengan live stream dengan hostnya yang membawakan detail produknya, lalu menjawab komentar kita dengan gaya belanja seperti itu, Mas Edo. Ini Mas Edo sendiri sudah di Social Bread aja atau mungkin ada benchmark dari luar negeri yang memang sudah menerapkan itu? Kalau aplikasi luar negeri yang sejenis sama Social Bread memang belum ada. Biasanya bentuknya marketplace, di mana kita hire influencers untuk endorse di akunnya mereka, bukan meng-hire influencers untuk mengelola akunnya kita. Jadi memang kalau di luar negeri belum ada. Kebanyakan semua bisnis modelnya pasti agency. Sedangkan kita bukan agency. Oke. Gitu. Tapi penting gak sih Mas nanti ke depannya? Mungkin kalaupun sekarang juga sudah penting banget nih. Tadi bahkan TikTok Shop tutup, beberapa streamer itu kehilangan pekerjaannya. Dan di masa depan atau mungkin di beberapa bulan depan atau tahun depan memang gaya belanja ini akan terus diminati. Live streaming ini Mas. Terus banget. Kenapa? Meskipun buktinya pada saat hari H kehilangan pekerjaan, di akhir bulan sudah dapat lagi pekerjaannya. Iya. Kan? Kenapa? Karena memang live shopping ini menjadi solusi untuk teman-teman konsumen. Kalau dulu biasanya, bukan dulu ya, sekarang pun belajar di e-commerce gitu, kan lihat fotonya doang ya kan? Lihat fotonya, tapi belum tentu yang difoto sama yang barangnya datang belum tentu sama kan? Banyak ya yang kan? Zong ya. Nah, kadang-kadang juga nggak percaya ini orang benar-benar punya barangnya atau cuma foto doang nih, atau ngambil dari Google nih fotonya, kemudian ditaruh di marketplace-nya dia. Bukan foto asli ya. Betul, dari brandnya. Exactly. Nah, pada saat ada live shopping, kita bisa lihat, ternyata ini toko beneran punya barangnya. Oh, ternyata ini toko, ternyata barangnya begitu loh kalau dipegang gitu. Dan saya bisa tanya langsung, Kak, ini untuk kulit berminyak cocok nggak sama saya? Kak, untuk berat badan 68 kilo, cocok nggak buat saya? Ukurannya apa ya Kak? Bisa ada interaksi langsung. Interaksi langsung, betul. Itu yang penting ya, yang mungkin itu biasa dilakukan di mall, tapi sekarang bisa melalui handphone. Yes, betul. Jadi sebenarnya kan konsumen kan pengennya yang senyamannya mereka ya. Kalau bisa sambil rebahan, ya kan? Jadi pengennya online, tapi experience-nya offline. Solusinya apa? Live shopping. Live shopping. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat UMKM, pasti kan partner dari Social Bread ini UMKM-nya luas ya, di seluruh Indonesia juga. Mas. Iya, kita ada saat ini baru ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, coming soon Bali. Mudah-mudahan 2024 kita bisa. Kalau Mas Edo sendiri sebagai entrepreneur juga dan membantu UMKM, melihat pertumbuhan UMKM sekarang ini seperti apa sih Mas, dengan pertumbuhan ekonomi domestik juga yang tinggi juga gitu. Nggak cuma di Pulau Jawa aja gitu Mas, dengan berbagai produk gitu loh Mas. Betul. Kalau aku lihat teman-teman UMKM ini punya produk yang bagus-bagus, yang keren-keren. Cuma memang karena kita kebanyakan UMKM ini adalah solopreneur ya, maksudnya dia pebisnis satu orang gitu, satu orang punya bisnis. Kebanyakan orang yang solopreneur yang jago bikin produk itu nggak pinter jualan. Oh, oke, jadi punya kelebihan, punya kelemahan. Betul. Nah, kalau solopreneur yang jago jualan itu nggak punya produk, biasanya jualin barang orang lain atau barang dari China. Afiliasi gitu ya? Ambil barang biasanya mereka. Kalau bisnis ya, kalau afiliator beda lagi. Oh gitu. Jadi ya karena solopreneur ini mereka belum lengkap gitu. Yang pintar jualan nggak punya barang yang bagus, yang punya barang bagus nggak pintar jualan. Nah makanya kita mau empower teman-teman. Ayo teman-teman yang bisa, teman-teman UMKM yang punya produk bagus ya, biar teman-teman kreator lah streamers yang jualan. Oke. Tapi kalau di daerah-daerah Mas, untuk skill dari menggunakan manajemen sosial media sendiri, karena kan mungkin juga banyak yang masih menggunakan platform misalkan Facebook atau bahkan cuma status WhatsApp, tapi kan kita tahu dengan mungkin dia punya produk yang punya nilai jual yang bagus, produknya itu gimana untuk ngebuat dia tuh melek akan sosial media tuh pentingnya karena bisa merambah di seluruh Indonesia gitu Mas. UMKM-nya sendiri. Memang jawabannya memang harus diedukasi dan kesadaran bahwa memang sosial media ini sepenting itu sih. Problemnya adalah pertama mereka tidak tahu bahwa ada kesempatan ini gitu. Makanya kita terus suarakan kan ke teman-teman semuanya. Ayo, ini sosial media sangat-sangat powerful. Yang kedua adalah ya pastinya keinginan mereka untuk keluar dari zona nyaman. Kalau udah biasa jualan di WhatsApp,
ini loh ada yang lebih efisien, lebih efektif untuk bisa mengembangkan bisnisnya gitu sih. Jadi memang jawabannya dari edukasi sih. Dari edukasi. Kalau misalkan dari coachingnya sendiri kan nggak cuma melulu tentang penerapan aplikasi di sosial media. Dari streamer atau content creatornya sendiri, Mas Edo gimana? Sama-sama. Jadi kita aplikasi itu ada dua. Jadi aplikasi untuk UMKM sama aplikasi untuk kreatornya. Dua-duanya bisa belajar. Yang kreator bisa belajar bikin konten, yang streamers belajar bikin live shopping yang menarik, yang si UMKM belajar bagaimana mengembangkan bisnisnya. Jadi memang kita selalu concern di edukasi dulu nih, baru nanti apabila ada terjadi transaksi ya kita ada platform fee. Seperti itu sih. Jadi memang jawabannya edukasi kok. Kan Pak Presiden maunya kita entrepreneur ada 6% kan. Oh iya. Iya, jawabannya memang di edukasi sih. Harus diedukasi. Kalau enggak bakalan berat. Bisa jadi entrepreneur cuma nggak strong gitu. Oke, jadi nggak cuma mendirikan UMKM aja, tapi dari edukasi dan mengikuti perkembangan zaman juga penting juga. Yes, betul. Sesuai dengan perintah Pak Jokowi. Terus juga kita tahu kalau misalkan content creator yang tadi juga bisa jadi membantu sosial media juga, terus juga branding juga. Terus satu orang itu udah kayak 5 manpower gitu kan Mas. Betul. Nah untuk Mas Edo sendiri ngelihat teman-teman Mas Edo kan juga content creator gitu, terus ada content creator baru. Untuk masa depan si content creator ini bahkan ada Mas, anak kecil tuh yang ditanya cita-citanya, mau jadi apa? Mau jadi content creator. Nah Mas Edo sendiri ngeliat perkembangan kedepannya nih, mulai dari Gen Z gitu atau gen milenial, content creator tuh akan seperti apa sih Mas? Content creator-nya akan sangat-sangat penting sekali. Jadi kalau aku melihatnya begini, ekonomi Indonesia tuh antara dua, antara dia mau ke arah Amerika atau ke arah China sekarang. Betul itu. Nah saat ini kita cenderungnya ke arah commerce-nya China. Betul. Nah di China itu tahun lalu aja mereka tutup bukunya GMV mereka tuh 706 billion US dollars untuk di marketplace dan commerce. Betul. Jadi banyak banget sellernya. Indonesia juga begitu, lihat perkembangan dan pertumbuhannya itu kita ke arah sana. Problemnya adalah seller ini kan kita udah shifting dari conventional commerce menjadi e-commerce. Nah sekarang berubah menjadi content commerce di China. Betul. Permasalahannya adalah sellersnya banyak, tapi yang bisa bikin konten dikit. Nah kayak yang tadi dibahas ya, bisa jualan tapi nggak bisa bikin konten dan kayak gitu ya? Betul. Jadinya siapa yang bakal bikinin konten buat seller-seller ini? Sedangkan seller-seller ini either mereka udah tua, udah gaptek, atau memang bukan forte-nya mereka untuk bikin konten. Yang bisa bikin konten buat mereka siapa? Ya anak-anak muda, Gen Z ini. Yang mereka kreatif, yang begitu lahir udah punya akun sosial media yang dibuat oleh mama papanya. Setelah lahir ya kan, raihan ya kan. Username-nya nggak ada yang ngambil. Betul, jadi mereka memang born in social media. Jadi siapa yang paling jago main sosial media ya generasi Z ini. Oke, jadi nggak salah kalau misalkan ada cita-cita anak muda yang mau jadi content creator. Yes, profesi di China streamers itu udah jadi profesi, udah diakui sebagai profesional. Apakah kemungkinan di Indonesia dengan berkembangnya UMKM dan juga pastinya digital atau bahkan nanti akan ada e-commerce baru, mungkinkah content creator akan jadi salah satu pekerjaan juga Mas? Oh iya, sudah kok malah, sudah kok. Buktinya kita ada 95 content creators yang gajinya sudah berada di atas, bukan gaji ya, pemasukannya sudah di atas UMR semua. Waduh, gitu. Ini kayak tiap bulan. Sobat bisnis tertarik gitu ya. Tapi juga harus punya skill yang mumpuni juga ya Mas? Ataupun juga bahkan yang nggak punya skill tapi punya keinginan, itu possible? Possible. Iya, belajar di aplikasi kita, atau kalau memang mau belajar intensif, kita juga ada Creator Academy juga. Oke. Nah, ngomongin soal sosial medianya juga. Kalau misalkan tadi kita bahas tentang penutupan dari TikTok Shop yang berimbas lah ya sama pendapatan UMKM juga dan juga mungkin bisnisnya Mas Edo. Kabarnya juga kan dikabarin kalau kayaknya nih bulan ini aku belum dapat bocorannya sih ya. 11 katanya ya. Di syuting aku ini belum ada bocoran tanggal di mana katanya TikTok Commerce-nya mau rilis nih, apalagi kabar kalau misalnya CEO TikTok-nya itu
mau datang ke sini, mau shower lah ke Pak Jokowi. Kapan sih itu? Mas Edo mungkin ada undangan? Belum ada bocoran. Dari Pak Tete belum ada bocoran? Belum ada. Gimana Mas ngelihat kabar itu? Persiapannya seperti apa sih Mas? Kalau kita gunakan waktu ini di masa TikTok Shop sedang tutup, ya kita gunakan waktu ini untuk explore ke platform-platform lain, dan juga kita gunakan waktu ini untuk evaluasi juga, untuk supaya streamersnya, ayo semangat, kita berusaha untuk carikan kalian pekerjaan, ya. Teman-teman harus melakukan pekerjaan yang baik, yang berdampak supaya bisa terus tumbuh industrinya, seperti itu sih. Jadi kita pakai waktu ini untuk eksplor dan evaluasi. Mudah-mudahan pada saat TikTok launching lagi, akan jadi akan jadi sebuah ladang baru untuk teman-teman streamers, dan mereka sudah siap semuanya untuk membantu sebanyak-banyaknya. Oke, jadi ini jadi angin segar juga, dan waktu rehatnya TikTok Shop yang heboh itu jadi evaluasi sendiri untuk Mas Edo dan tim juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari sisi entrepreneur dan juga menggunakan TikTok Shop sendiri, ada nggak sih yang menurut Mas Edo yang harus dibenahi atau mungkin regulasi yang baik gitu agar kedepannya nggak ada hal-hal kayak kemarin lagi gitu Mas? Kalau dari sisi regulasi sih saya percayakan sama teman-teman regulator ya, pastinya mereka punya pertimbangan yang jauh lebih besar dan jauh lebih panjang untuk Indonesia sepenuhnya. Jadi saya serahkanlah sama teman-teman regulator. Cuma selalu karena saya maunya mendukung UMKM, saya memohon untuk nggak cuma diregulasi, tapi juga diedukasi. Kalau bisa difasilitasi. Oh iya, betul. Kalau bisa tambah lagi disubsidi. Tapi itu benar. Jadi lengkap gitu. Oke. Jadi memang dari fasilitasi dan juga edukasi itu jadi poin-poin yang penting nggak sih Mas? Sama buat teman-teman UMKM sendiri. Betul. Berarti masih kurang mungkin kali ya hal itu? Pastinya tidak ada kata cukup untuk edukasi, karena ya itu very important untuk kita semua. Oke, nah terus kalau misalkan Mas Edo kan di sini supportnya memang visinya untuk UMKM, tapi mungkin nggak sih bakalan possible untuk support dari brand-brand besar yang sudah namanya memang sudah ada gitu, tapi ya mau join atau juga untuk mau didukung lah gitu sama Mas Edo? Kalau untuk brand-brand besar, kita sih sarankan lebih baik ke agency aja. Kenapa? Karena biasanya brand-brand besar itu punya kebutuhan yang lebih tinggi ya. Maksudnya mereka mau begini, mau begitu ya kan. Nggak boleh begitu, warnanya harus begini ya kan, modelnya, mukanya harus begini, harus begitu. Jadi lebih baik ke teman-teman agency yang lebih customize ya gitu. Kebetulan saya juga ada. Aku tahu itu ya. Tapi ya kita coba bantu terus edukasi untuk teman-teman digital, karena digital itu kita nggak terelakkan lah. Bombastis sobat bisnis. Dan sangat penting untuk bisnis. Mungkin selama ini pasti udah sering denger lah orang ngomong, ayo terus digital, tapi kan bingung apa sih yang dimaksud digital gitu, kayak abstrak gitu. Iya, memang harus bertanya kepada anak-anak muda sih, gitu, kepada kita yang memang lahir di dunia digital dan aktif di dunia digital. Oke, nah ngomongin soal entrepreneurnya Mas Edo sendiri, kan memang sudah punya bisnis F&B juga, warteg gratis dan lain-lain gitu Mas. Terus kenapa sekarang kalau untuk di bidang UMKM dan juga content creator ini, kenapa bidangnya tuh mau di sini, atau sebelumnya memang udah ada kepikiran aku mau entrepreneur tuh sebenarnya nggak di sini tapi di sini gitu loh. Tapi kok aku di sini gitu, atau mungkin ikutan join sama teman-teman founder yang lain atau gimana? Kalau aku karena umur juga kali ya. Waduh, masih muda loh Mas. Kenapa ini? Saya orangnya nggak punya ambisi gitu, Jadi saya selalu tanya ya Tuhan mau saya ngapain gitu. Dan memang Tuhan suruh saya bantu teman-teman saya yang di gereja untuk bantu sosial media mereka di saat COVID. Ya itulah yang saya lakukan. Kemudian berhasil dan ternyata makin banyak orang yang dengar tentang social bread. Makin banyak orang yang butuh bantuan, ternyata yang punya permasalahan yang sama bukan cuma teman-teman gerejaku, tapi juga orang-orang lain gitu yang punya small businesses. Ya udah, akhirnya tertampung,
1, 3, 10 sampai sekarang bisa 192 ya karena kita karena teman-teman UMKM punya keluhan yang sama, punya pain yang sama dan kita punya solusinya. Oke. Tapi pernah bertatapan atau mungkin workshop bareng sama teman-teman UMKM sendiri? Jelas. Keluhannya tadi sama tentang fasilitasi atau mungkin edukasi? Kalau keluhan mereka sih nomor 1 pasti budget. Budget, of course. Ya namanya kan small business ya. Iya, betul. Kemudian ya pasti kedua pasti edukasi karena mereka nggak tahu nih. Saya pengen kalau sosial media, tapi gimana caranya, ya kan? Yeah. Saya udah tahu caranya. Waktu itu kita pernah bikin kelas khusus untuk UMKM. Yeah. Itu udah ajarin 3 bulan ya kan. Oh lama ya? Lumayan lama kelas kita intensif karena kita pengen mereka berhasil kan. Pengen maju. Begitu sudah yakin nih, kok nggak diupload gitu. Oh gitu. Ternyata mereka nggak punya waktu. Oh, kenapa? waktunya habis di? Karena kan mereka small business, mereka masih ngurusin karyawan, ngurusin produksi, packing, ngawal dan ini, belum konsumen komplain ya. Oh kan? iya betul. Ternyata nggak punya waktu. Ya udah akhirnya, ya udah. Kalau memang nggak punya waktu, ya udah suruh anak-anak muda aja yang kerjain Iya. Spare budgetnya yang untuk anak muda karena begitu penting. Gitu. Jadi memang jawabannya di kolaborasi. Kolaborasi dengan teman-teman yang lebih muda. Betul. Dengan mengelola tadi sosial medianya sendiri. Terlebih kalau misalkan masih small business juga. Iya. Jadi mungkin pengaturan budget yang nggak cuma di produk aja, promo, tapi bisa dialihin. Iya tuh, itu salah satu yang penting banget tuh edukasi bahwa banyak banget tuh small business yang tidak punya budget marketing. Padahal marketing tuh udah penting banget. Mereka tuh mindsetnya pokoknya saya bikin produk, kue, keripik atau apa gitu. Udah, pokoknya laku aja pokoknya. Gimana caranya nggak tahu gimana pokoknya. Bin salabim laku aja. Laku aja gitu. Cuma bayar promo WA tapi nggak mikirin strategi marketingnya. Bahkan mikirin sosmednya atau mungkin ya sekedar nulis kata-kata. Ayo beli atau ini produknya ini, ini enggak posting di Instagram cuma minat DM. Ya ampun. Saya nggak tahu itu jualan apa loh. Maksudnya tidak ada siapa yang mau gitu dengan cuma postingan seada-adanya, minat DM, nggak ada storytellingnya, tidak ada yang menariknya, tidak ada value yang diberikan kepada marketing kontennya, jadi ya. Oke, jadi ya strategi marketing penjualan juga memang penting juga dan Mas Edo juga di sosmednya dan masih kalau menurut aku sih Mas Edo masih jadi konten kreator. Iya masih. Karena video-video pendeknya Mas Edo juga pastinya untuk menginspirasi juga, ngajarin juga gimana sih cara membentuk ataupun juga bahkan cara berjualan, mengelola sosial media, terus juga menentukan unique selling point, dimana kan di situ membantu teman-teman untuk mengupgrade setiap bisnisnya nggak sih? Saya coba sharing apa yang dibutuhkan sama audiens saya ya. Kalau dulu kan waktu saya masih muda, ya audiens saya juga kan bocah-bocah gitu kan. Mereka butuhnya apa sih? Mereka butuhnya lucu-lucuan. Ya saya kasih yang aneh-aneh Gitu. selesai. Begitu saya udah umur 25, 29 gitu. Ternyata audiens saya butuhnya role model. Makanya saya jadi family vlogger, berubah. Habis itu ternyata sekarang follower saya sudah pada tua-tua juga. Mereka udah punya anak, juga udah punya kerja, udah sudah punya bisnis. Sudah nggak mau tahu karena udah sibuk ya. Iya, jadi saya coba kasih edukasi tentang bisnis dari pengalaman saya. Oke, ngomongin karena kita udah mampir di kantornya dan kita juga tadi udah ngeliat gimana teman-teman streamer, teman-teman UMKM berjualan di tren baru dengan live shopping gitu. Kalau Mas Edo sendiri karyanya udah berapa banyak sih di sini? Dikit saya kalau di sosial. Ini besar loh. Kalau di social bread kita full timersnya cuma 50-an orang. Karena kan kita ngurusinnya kan aplikasi. Ya kalau mitranya, puji Tuhan, kreator yang sudah terima pekerjaan ada 700 kreator. Yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Betul. Jangan sampai anak muda itu ada yang nganggur. Amin. Terus kalau Mas Edo mau seberapa besar social bread dan juga impiannya seperti apa nih? Karena ini juga kan udah penghujung 2023. 2024 udah punya resolusi untuk social media. Yes. Kita sampai udah 2028 juga sudah ada proposal sampai sana. Iya, sudah ada roadmap-nya lah ya. Kita sih pengennya bantu semua UMKM di seluruh Indonesia. Target kita sebenarnya tuh 7 juta UMKM yang kita mau bantu. Oke. Di 2028.
dengan berbagai aspek ya, mau social media, mau finance, apa segala macam. Memang kerinduannya bantu UMKM, jadi target kita tuh mau bantu 7 juta UMKM di seluruh Indonesia. Oke, pastinya UMKM dan juga tadi pemanfaatan sosial media yang penting ya Mas. Kalau pemerintah nih Mas, kan juga sebenarnya Pak Jokowi juga suka main sosial media kan, mendukung juga tentang UMKM, konten kreator juga sangat support, apalagi entrepreneur yang memang menghubungkan tadi UMKM, konten kreator. Kalau Mas Edo, ada nggak sih saran untuk pemerintah tentang pengaturan sosial medianya sendiri? Gitu? Saran untuk pemerintah untuk pengaturan sosial media ya. Balik lagi sih, kalau saya sih pengennya kalau sosial media dan ranah digital ini jadi kurikulum yang wajib ya. Wah, menarik. Kenapa? Karena dari yang paling awal dulu deh, maksudnya dari sisi etika. Etika menggunakan sosial media aja. Oke, kita nggak usah jauh-jauh ke skill, jualan segala macam dulu ya. Nggak usah ke skill dulu, ke etika dulu, ethics-nya dulu gitu. Kemudian culture-nya gitu. Kemudian pemanfaatannya, baru nanti digital skills. Jadi ini penting banget. Kenapa? Karena kita sudah nempel sama yang namanya digital. Orang bangun tidur sudah pegang handphone, itu kan berarti sudah jadi bagian dari kehidupan kita yang penting. Orang Indonesia tuh pegang handphone itu 6 jam sehari, itu kayak udah sepertiga hidupnya. Masa kita nggak diajarin? Iya. Masa kita diajarinnya lewat mana? Lewat sosial media juga. Iya, kita nonton, kita diajarin juga di sini. Betul. Padahal itu ilmunya ya semua orang bebas posting ilmunya sesuai dengan masing-masing. Kalau kita bisa jadikan itu kurikulum yang tepat, ya pastinya kita nggak cuma punya ruang digital yang aman, ya ramah, nggak banyak hate speech, nggak banyak segala macam. Itu juga. Tapi juga kita punya SDM yang punya skill pemanfaatan digital, sehingga mereka bisa jadi content creators, digital marketers, e-commerce, bisa macam-macam. Jadi kalau saya idealnya ada kurikulum digital, untuk kurikulum wajib untuk digital. Mungkin nanti akan ada di 2024 dengan presiden baru, kurikulum baru, menteri baru. Iya. Coba didengar. Coblos Edusel. Namanya karena yang penting arahnya positif dan juga pemanfaatan juga tadi beretika di sosial media adalah basic paling penting yang dimiliki, apalagi buat anak muda juga. Semoga hate speech dan juga hal itu nggak ada lagi ya Mas ya. Ujaran kebencian, terus juga perlakuan yang buruk sekarang, bullying dan lain-lain yang dari sosial media itu hilang. Dan yang paling penting seperti Mas Edo, entrepreneur menunjukkan UMKM. Paling penting ya. Saran dong Mas sekali untuk closing. UMKM di Indonesia kan sudah maju, mau grow. Kedepannya ada tips sedikit nggak? Harus go digital sih. Untuk teman-teman UMKM, please banget harus go digital. Karena digital ini selain efektif, efisien, semua pelangganmu ada di digital. Jadi kalau kamu ada di sini guys. Kalau kamu nggak jualan digital, itu sayang banget. Namanya kita mau usaha, pengen buka toko pasti tempat yang rame kan. Nah, tempat yang rame di mana sekarang? Di digital, di sosial media. Oke, thank you banget Mas Edo. Kita udah main-main ke BSD, ngeliat juga tadi studio live shoppingnya, teman-teman streamernya juga yang semangat banget, anak-anak muda pastinya. Dan thank you juga udah insight barunya. Dan semoga tadi saran terakhirnya bisa diterapin di kurikulum berikutnya ya. Amin. Oke, aku Eda Dianti, sampai ketemu lagi di episode broadcast selanjutnya.